Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. KPK harus bisa bicara jujur soal Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP yang sudah diputuskan harus masuk penjara 4,5 tahun dan bayar denda 500 juta rupiah. Apa yang diberitakan media menunjukkan Ira sama sekali nggak pantas disebut sebagai koruptor. Dia bukan saja dikabarkan tidak menerima aliran dana 1 sen pun, tapi lebih dari itu. Dia bahkan sangat mungkin tidak merugikan negara seperti yang dituduhkan KPK. Dan lebih jauh dari itu lagi, dia bahkan sangat mungkin sebenarnya membawa manfaat luar biasa bagi Indonesia. KPK perlu bicara karena saat ini reputasi KPK sedang dipertaruhkan. Korupsi kan adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama di negara ini. Dengan salah satu aktor utama dalam perjuangan ini adalah KPK yang harus berani, jujur, dan berintegritas. Kasus Ira bisa membuat masyarakat meragukan kredibilitas KPK. Masyarakat sangat bisa tak lagi mempercayai KPK, baik karena alasan sederhana bahwa KPK dianggap tak punya kecakapan cukup untuk menyelidiki korupsi, atau lebih buruk lagi karena kecurigaan bahwa KPK bermain kotor, misalnya karena disuap untuk menjatuhkan seorang pejabat yang sebenarnya bersih dan berintegritas. KPK menyebut akibat kebijakan Ira ada kerugian negara sebesar ratusan miliar atau bahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi sangat mungkin itu adalah salah hitung. Sangat mungkin kebijakan Ira di ASDP justru membawa manfaat dan keuntungan tidak kecil bagi Indonesia. Supaya Anda jangan bingung, saya akan berusaha jelaskan dulu apa yang terjadi. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Feri atau ASDP Feri adalah sebuah BUMN yang mengelola layanan kapal feri dan penyeberangan antar pulau di Indonesia. Ira memimpin ASDP sejak 2017 dan pada 2022 ASDP mengakuisisi PT Jembatan Nusantara atau JN senilai sekitar 1,27 triliun rupiah. Dengan menguasai JN, ASDP memperoleh tambahan 53 kapal yang semula dimiliki JN. KPK menuduh kapal-kapal JN itu sebagian besar tidak layak, berumur tua, sehingga nilai sebenarnya tidak sebanding dengan harga beli. KPK menilai ada manipulasi aturan internal di ASDP. Menurut KPK, Ira memerintahkan pembuatan peraturan direksi agar proses akuisisi bisa dijalankan dan aturan tersebut berbagai hal dikecualikan dari aturan yang seharusnya lebih ketat. KPK menilai kerugian negara akibat akuisisi tersebut mencapai sekitar 893,1 miliar rupiah dalam satu laporan. Di surat dakwaan disebut juga kerugian senilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Ira bersama ex-direktur perencanaan dan pengembangan serta ex-direktur komersial dan pelayanan dijadikan terdakwa. KPK telah menahan Ira sejak Februari 2025. Tuduhan secara hukum kepada Ira adalah dia melakukan penyalahgunaan jabatan karena membuat keputusan akuisisi yang merugikan negara. Tapi saya minta kita jangan buru-buru percaya begitu saja dengan tuduhan pada Ira. Ira berargumen bahwa dia dan timnya difitnah. Menurutnya narasi bahwa ASDP membeli kapal tua terlalu mahal adalah keliru. Dia menyatakan bahwa ASDP tidak membeli kapal satu persatu, tapi membeli 100% saham PT JN, perusahaan yang sedang beroperasi. Menurut Ira, harga pembelian 1,272 triliun rupiah sebenarnya cukup rendah, hanya 60% dari nilai aset JN sesungguhnya. Dia juga menyatakan bahwa klaim kerugian negara senilai lebih dari 1 triliun rupiah tidak berdasar. Perhitungan KPK menurutnya menggunakan auditor internal KPK dan akademisi yang tidak memiliki sertifikasi penilai. Dalam pledoinya dia menegaskan, akuisisi ini adalah langkah strategis, yaitu menambah armada komersial ASDP secara signifikan yang penting untuk memperkuat kapasitas dan subsidi silang rute. Setelah akuisisi, armada ASDP meningkat dari 166 unit menjadi 219 unit kapal. Implikasinya, ASDP memperkuat pangsa pasar di industri penyeberangan karena memiliki kontrol lebih besar terhadap rute, armada, dan aset operasional. Penguatan kapasitas armada ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Menurut laporan mereka, jumlah perjalanan penyeberangan meningkat dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Karena lonjakan trafik,
penumpang dan kendaraan, diperlukan lebih banyak kapal agar kebutuhan mobilitas antar pulau bisa terpenuhi, terutama pada periode-periode puncak seperti arus mudik lebaran. Banyak rute yang dilayani ASDP adalah rute perintis wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. ASDP perlu menjaga konektivitas nasional dan memastikan wilayah terpencil tetap terhubung. ASDP perlu armada yang cukup untuk menjangkau rute-rute ini secara berkelanjutan. Sebagai BUMN transportasi penyeberangan, ASDP punya mandat strategis untuk menjadi jembatan Nusantara, menyatukan pulau-pulau Indonesia. Untuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara IKN misalnya, ADP juga menyiapkan jalur penyeberangan alternatif yang membutuhkan kapasitas armada tambahan. Dengan lebih banyak kapal, ASDP bisa mengatur frekuensi trip lebih fleksibel, menyesuaikan dengan permintaan musiman, misalnya saat lebaran, dan ini penting untuk mengurangi risiko penumpukan penumpang dan kendaraan. Menurut laporan keuangan, pertumbuhan aset ASDP signifikan naik 45% dalam beberapa tahun, memberikan basis modal yang kuat untuk ekspansi armada. Jadi, dalam hal ini, IRA menganggap kebijakan ASDP bukan saja adalah keputusan bisnis yang wajar, tapi juga langkah strategis yang membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Namun, Pengadilan Tipikor tidak menerima penjelasan IRA. Pada 20 November yang lalu, mereka memutuskan IRA bersalah dan harus dihukum penjara 4,5 tahun plus denda 500 juta rupiah. Pengadilan sendiri tidak menemukan ada bukti IRA menerima aliran duit. Namun apa yang dilakukannya tetap dianggap membawa kerugian negara. Tidak semua hakim sepakat dengan ketetapan hakim yang memutuskan IRA bersalah. 1 dari 3 hakim memberikan opini berbeda atau dissenting opinion bahwa keputusan manajemen ASDP seharusnya dilindungi oleh aturan bisnis judgment rule karena tidak ada indikasi niat jahat atau keuntungan pribadi. Bagaimanapun ya, karena 2 hakim lainnya tetap menganggap tindakan IRA tidak bisa dibenarkan, IRA terpaksa tetap dinyatakan bersalah. Bisa dibilang vonis terhadap IRA memberikan sinyal negatif untuk BUMN dan pengambil keputusan profesional. IRA menyatakan akuisisi ini adalah keputusan strategis. Harga akuisisi lebih rendah dari nilai aset dan tuduhan kerugian negara itu salah hitung atau rekayasa. Dalam pledoi, IRA menegaskan bahwa dia tidak korupsi, melainkan melakukan terobosan bisnis strategis yang menurut dia sangat menguntungkan negara. Dia menyebut perhitungan kerugian negara oleh KPK sebagai angka fiktif. Menurut dia, auditor KPK menggunakan metode yang keliru dan menilai kapal-kapal JN terlalu rendah. Dia menyatakan bahwa akuisisi bukan beli kapal tua satu persatu, tapi pembelian 100% saham PT Jembatan Nusantara yang menurutnya masih sangat operasional dan aset strategis nasional. KPK sendiri membantah bahwa mereka secara tidak cermat menghukum IRA. Mereka menyatakan proses akuisisi PT JN penuh dengan penyimpangan dan analisis keuangan JN saat itu tidak dilakukan dengan benar. Saat ini banyak pihak yang segera menyuarakan dukungan pada IRA. Pengamat kebijakan publik, Ferry Irwandi misalnya sangat vokal menyoroti vonis tersebut sebagai alarm bahaya bagi profesional BUMN. Menurut dia, vonis ini bisa membuat pengambil keputusan di BUMN takut membuat terobosan strategis karena dikhawatirkan kemudian dipidanakan jika langkahnya dianggap merugikan negara. Banyak netizen menyerukan agar IRA banding, bahkan menyatakan dukungan moral untuknya. Bagi sebagian pengamat, metode penghitungan kerugian yang digunakan KPK janggal dan bisa berdampak luas jika dijadikan preseden hukum di BUMN. Nampaknya kasus ini memang perlu ditelaah kembali. Kuncinya adalah pada valuasi Jembatan Nusantara atau PTJN. Versi konsultan, menurut IRA, jauh lebih tinggi daripada versi penilaian KPK dan perbedaan ini menjadi dasar argumen bahwa kerugian negara yang dihitung bisa sangat berbeda jika metode atau asumsi berbeda. Kita tentu gembira bila KPK menjalankan mandatnya dengan penuh komitmen untuk melawan korupsi di Indonesia. Namun pada saat yang sama, KPK harus juga ekstra hati-hati agar tidak ada pejabat yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat lurus terpaksa harus dipenjara hanya karena ketidakpastian mengenai penghitungan kerugian. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat,
Indonesia akan selamat.